Oke, tahun 2020 ini benar-benar tahun, ya itu tadi, tahun refleksi ya. Saya pribadi benar-benar merefleksikan, tahun ini kayak gini ya. Saya yang biasanya ngajar, ngomel-ngomel depan kelas, sekarang nggak bisa ngomelin murid gitu kan, nggak seru gitu hidupnya. jadi masa mau ngomel di depan kamera kan kayak ngomelin diri sendiri gitu. Jadi nggak asik. Jadi harus cari cara lain mengajar yang tetap anak-anak biar nggak stres terlalu dalam gitu. Guru saya sendiri ngajar juga nggak stres. Nah, itu kalau dari pekerjaan. Tapi kalau dari pribadi sendiri, yang saya bisa ambil positifnya, saya lebih banyak waktu juga kumpul bersama keluarga yang jarang banget saya nikmatin. Lebih sering ketemu anak, lebih sering ketemu suami, jadi lebih banyak interaksi juga. Mungkin ini Tuhan memang ajak kita untuk berkumpul dengan orang-orang dekat dengan kita juga, karena selama ini kita sudah sering melupakan bahkan orang yang paling dekat sama kita. Menurutku, terutama aku fokusnya di medis ya. Teman-teman di rumah sakit, teman-teman di bagian pelayanan di UGD, di bagian ruang isolasi, itu pasti akan merasakan dampaknya. Mereka kerja dengan porsi yang pressure segitu besarnya, dengan kondisi seperti ini, belum lagi kondisi emosional dari posisi pasien. Banyak atau pasien yang, oh ini bukan COVID, kok dinyatakan COVID. Lah itu padahal kita kan menjelaskan dan melakukan itu sesuai dengan protokoler COVID. Nah kayak gitu, pasti akan jadi beban tersendiri ya. Kalau misalnya kamu atau teman-teman sekalian sahabat Katolik ini masih sayang sama dirinya, masih sayang sama orang tuanya, masih sayang sama orang-orang sekitarnya, jagalah kesehatan. Ya bolehlah kumpul, cuman circle-nya itu ya dibatasi, tempatnya itu ditentukan. Kumpulnya harus tahu, oh apakah ini tempat ini bisa nggak sih protokoler kesehatannya dijalankan. Contohnya misalnya ruangannya terbuka atau tertutup. Nah kayak gitu. Saya tahu hampir 1 tahun, berapa bulan ya? Ya setahun lah, anggap aja. Kita disuruh di rumah sendiri, di rumah untuk melakukan aktivitas mulai pekerjaan, sekolah dan sebagainya itu di rumah. Lah pasti bosan gitu loh, butuh ketemu sama orang, ketemu sama teman, belum lagi hiburan kita, karena kebutuhan dasar manusia itu salah satunya juga memang hiburan, tapi tetap harus jaga protokoler kesehatan. Refleksinya adalah banyak hal baru yang bisa dilakukan, kayak hobi-hobi yang sebelumnya mungkin terpending ya, akhirnya bisa dilakukan di 2020 ini. Ya kesibukan kan mulai berkurang tuh, karena pekerjaan pun juga ya sudah gak ada ya kan. Akhirnya menyalurkan kiat usaha baru, seperti itu. Bisa lebih banyak kumpul dengan internal keluarga inti ya. Usaha saya pertama di bidang konstruksi. Terus kemudian adanya pandemi ini, semua terkendala besar sih. Ya akhirnya kita mencoba untuk usaha baru, ya membuka usaha cendol ini untuk melanjutkan kehidupan sambil menunggu kondisi yang normal kembali. Ini lumayan bikin gemes ya. Tahun 2020. Oke. Jadi di tahun 2020 ini saya jadi curhat nih. Di awal tahun 2020 pandemi datang. Nah, Anda tahu kan kalau saya ini adalah seorang entertainer yang dimana pekerjaannya adalah mengumpulkan orang, mencari kerumunan orang, menghibur banyak orang. Sedangkan tiba-tiba kami tidak boleh melakukannya. Gitu. Kami dibatasi untuk melakukan itu. Tentu saja saya blank kan ya, saya mau ngapain gitu. Cuman Tuhan masih bekerja dalam hidup saya. Banyak sekali berkat yang Tuhan kasih. Saya bisa belajar banyak. Contohnya saya bisa memperdalam ilmu MC saya, juga saya bisa memperdalam ilmu singer saya. Yang awalnya saya dulu tidak mau terlalu banyak ada di depan kamera, akhirnya saya bisa bicara dan berbagi di depan kamera. Yang dulu awalnya saya maunya bermain musik di belakang layar, tapi tiba-tiba saya harus ke depan sendiri, saya harus mengatur sendiri. Semuanya terjadi begitu saja di pandemi. Rupanya kita di-push ya, kita harus adjust terus kemampuan kita untuk bisa menghadapi pandemi ini. Tentunya impact yang saya dapat cukup besar, tapi Tuhan mengizinkan saya untuk tetap berkembang, memberikan saya banyak sekali ilmu, memberikan saya semangat dan banyak sekali berkat. Harapannya adalah untuk teman-teman semua, untuk sobat-sobat semua,
tetap semangat di hari Natal ya. Tetap bisa berkreasi kok. Kita bisa menjadi lebih kreatif di tahun 2020. Untuk merayakan Natal kita bisa bikin sesuatu yang baru mungkin. Apa yang nggak pernah saya pikirkan atau teman-teman pikirkan di tahun-tahun lalu, coba wujudkan di tahun ini. Tetap semangat. Tunjukkan bahwa sukacita Natal masih ada di dalam hati kita semua. Harapannya buat Natal hari ini semuanya harus tetap sukacita, karena ya Natal itu selalu bawa kabar sukacita dan semuanya tetap harus sukacita walaupun kondisi memang nggak sesukacita itu sih, tapi kita tetap bisa menimbulkan sukacita itu di lingkungan kita sendiri gitu, entah itu di keluarga, tempat kerja atau dimanapun. Katakanlah ada saudara yang sakit atau apa, bisnisnya gulung tikar atau bagaimana, itu kita berusaha untuk saling berbagi, saling support. Jadi yang pasti harapannya Natal walaupun kondisinya prihatin, kita tetap bisa merayakannya dengan sukacita, terutama dengan keluarga kita gitu. Semoga di penghujung 2020 ini kita bisa sadar, kita bisa merefleksikan apa sih yang kurang dari diri kita, gimana sih kita kepedulian kita sama orang lain, gimana sih action kita sama orang lain. Paling tidak kita bisa menjaga diri sama keluarga inti aja. Jadi enggak usah koar-koar, kamu pakai masker, kamu jangan ngopi, jangan, hak kita apa gitu loh. Sekarang kita enggak usah ngatain orang, tapi kembali dan bercermin pada diri sendiri, kita sudah baik atau belum, kita sudah benar atau belum. Ya kalau diharapkan di tahun 2021 kelak, semoga pandemi ini segera berkurang, segera ditemukan vaksinnya, karena mau tidak mau nanti pun kita akan berdampingan dengan virus ini. Bagaimana cara kita menghadapi sebelum nanti vaksin ini ditemukan, vaksin ini dipublikasikan dan didistribusikan ke seluruh warga masyarakat umum, action kita bagaimana? Jaga kesehatan, jaga diri, jaga keluarga. Harapannya semoga pandemi ini cepat berakhir, semoga semua kembali normal. Dengan sukacita Natal di tahun 2020 ini, semoga orang bersukacita semua, menghilangkan rasa kesedihan yang di 2020 alami. Ya, saya ingin cepat kembali normal sih sebenarnya. Gak ada lagi yang tidak bisa kembali normal. Karena gak enak sih kondisi sekarang kan, masa gak bisa bertemu orang, ngopi juga dibatasi ya kan, ya usaha juga agak sedikit goyah, seperti itu. Ke gereja juga dibatasi, tidak bisa seluasa kayak waktu kita sebelum pandemi. Oke. Buat sobat Katolik semuanya, tetap jaga kesehatan, lihat diri kita sendiri, ndak usah menilai orang lain karena diri kita pun belum tentu lebih baik daripada orang lain. Jadi jaga diri kita sendiri, jaga kesehatan diri kita sendiri untuk keselamatan diri kita, keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang dicintai di sekitar kita, seperti itu. Dan semoga semuanya segera lebih baik daripada 2020. Buat semuanya ya, tetap semangat dalam menghadapi pandemi ini dan tetap harus bersukacita, bersyukur terutama karena bagaimanapun juga kita masih diberikan kesempatan untuk merayakan Natal bersama, berkumpul bersama dan membagi kasih dengan sesama mungkin yang berkekurangan. Semoga Natal ini menjadi sukacita untuk kita bersama dengan lahirnya Kristus kembali. Begitupun juga kita bisa terlahir kembali seutuhnya. Meskipun kita tahun 2020 dilanda oleh pandemi ini, kita tetap harus bisa optimis menghadapi 2021 karena Tuhan pun juga pasti memberikan kesempatan kepada kita. Pesan untuk teman-teman sobat muda Katolik, yes, tetap semangat, tetap kreatif, menjadi tonggak dan tulang punggung suatu komunitas Katolik juga. Kalianlah apinya, kalianlah baranya, jadilah semangat menjadi pemuda yang produktif dan menjadi pengaruh yang baik untuk sekitar kalian. Selamat Natal untuk Sobat Katolik semua, selamat tahun baru. Semoga dengan damai sukacita Natal kita bisa terlahir kembali seperti Kristus yang terlahir ke dunia untuk melewati tahun 2021 dengan sukacita. Oke, selamat Natal dan tahun baru untuk sobat-sobat Katolik. See ya.
Dan untuk semua, ich wünsche euch alle fröhliche Weihnachten und auch guten Rutsch auf den neuen Jahr 2021. Okay, ich hoffe, alles feiert schön und Gott segnet uns. Selamat Natal 2020. Selamat Tahun Baru 2021.